Happy anniversary, Pumpkin. What is this? Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan Nami Movie. Till Death adalah judul alur cerita film kali ini. Film ini berkisah tentang Emma yang tidak bahagia dalam pernikahannya dengan Mark, seorang pengacara kotor yang sukses. Emma yang berencana untuk mengakhiri pernikahannya justru mendapatkan kejutan dari Mark yang membawanya pergi ke rumah danau terpencil untuk merayakan anniversary pernikahan mereka. Bukannya menjadi hari yang bahagia, tiba-tiba Emma mendapati dirinya terborgol bersama suaminya yang tewas bunuh diri dan harus terjebak dalam cuaca yang menakutkan. Film dibuka dengan memperlihatkan Emma yang sedang berada di sebuah ruangan, berbincang berdua bersama pria bernama Tom. Tom adalah salah satu karyawan di kantor Mark. Beberapa tahun belakangan, Tom merupakan pria selingkuhan Emma. Dengan Tom, Emma sebenarnya bisa menemukan kebahagiaannya yang tak bisa Emma dapatkan dari suaminya. Namun tepat di hari ulang tahunnya dan juga anniversary pernikahannya dengan Mark, Emma memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Tom. Kemudian sebentar Emma singgah di kantor Mark yang akan mengajaknya makan malam untuk merayakan anniversary mereka. Di ruang kerja Mark, Emma melihat sebuah berkas seorang penjahat bernama Bobby yang baru saja dibebaskan dari penjara. Bobby sendiri memiliki keterikatan dengan masa lalu Emma sebelum menjadi istri Mark. 10 tahun lalu, Emma lah yang membuat mata kiri Bobby terluka dan masuk penjara karena perbuatannya yang telah merampok Emma, dan peristiwa itu telah menjadikan trauma yang dalam bagi Emma. Tapi kini dengan bayaran yang cukup mahal, Mark mengaku bahwa ialah yang telah membebaskan Bobby, dan Mark meminta Emma untuk tak perlu mengkhawatirkannya. Saat makan malam, Mark memberikan hadiah kejutan untuk Emma yang berulang tahun. Mark memberikan sebuah kalung indah yang terbuat dari baja yang didesain khusus untuk Emma. Selanjutnya kembali Mark memberikan Emma kejutan yang lainnya. Untuk mengenang masa-masa indah pernikahan mereka, Mark membawa istrinya ke rumah danau yang jauh dari kota. Sepertinya semua terlihat akan jadi liburan romantis bagi Emma dan Mark. Namun ketika Emma terbangun dari tidurnya, Emma mendapati tangannya terborgol dengan Mark. Belum hilang rasa kagetnya, Emma melihat Mark mengeluarkan pistol dan menembak kepalanya sendiri. Sekuat tenaga Emma mencoba melepaskan borgol di tangannya, namun hanya hamparan salju putih yang mendengar suara teriakan Emma. Emma tahu menarik paksa tangannya hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Emma berusaha tenang, mencoba berbagai cara satu persatu. Emma menggunakan pistol Mark untuk membuka rantai borgol di tangannya. Namun tak ada peluru tersisa, hanya ada satu peluru dan itu telah dipakai Mark untuk membunuh dirinya. Kemudian setelah tahu bahwa telepon di rumah pun tak berfungsi, Emma mencari ponselnya. Ternyata ponsel Emma pun kini sudah tak dapat digunakan lagi. Mark telah memasukkan ponsel Emma ke dalam vas bunga berisi air. Emma mencoba mencari sesuatu di lemari bajunya. Itu pun tak ada sehelai baju yang tersisa yang Emma lihat. Hanya kotak berangkas yang masih terkunci dan satu gaun pengantin yang sepertinya sudah dipersiapkan Mark untuknya. Namun Emma lebih memilih memakai kemeja bekas Mark dan menggunakan gaun itu untuk memudahkannya saat menyeret tubuh Mark. Sesaat Emma menyerah setelah melihat begitu luas hamparan salju di depannya, dan kini ia terisolasi di dalamnya. Namun Emma masih terus berusaha mencari sesuatu ke dapur yang bisa membantunya. Tapi ternyata Mark juga telah mengosongkan semua isinya. Hanya ada kunci mobil yang ditemukan Emma dalam sampah tumpukan bunga semalam. Mungkin Mark lupa menyingkirkannya. Emma kemudian yakin bahwa dia akan bisa segera pergi.
Dengan kondisi salju yang tebal, tanpa baju penghangat dan alas kaki, ditambah beban tubuh Mark yang harus terus dibawa Emma, perjalanan hanya untuk menuju garasi mobilnya tidak akan mudah. Menggunakan robekan gaun pengantinnya, akhirnya kini Emma setidaknya memiliki alas kaki. Meskipun tak mudah bagi Emma menarik tubuh Mark yang semakin berat, Emma berhasil duduk di depan kemudi mobilnya. Namun kelegaan itu tak berlangsung lama. Ternyata Mark sudah menguras habis tangki bensin mobilnya. Kemudian Emma dikejutkan oleh rekaman suara Mark. Rupanya Mark telah merencanakan semuanya, termasuk tindakan membunuh dirinya sendiri. Mark tak rela membiarkan Emma hidup dan bahagia dengan Tom. Mark ingin membalas perselingkuhan Emma dengan membuat Emma tewas perlahan-lahan bersamanya. Kembali ke rumah dan selesai membersihkan wajahnya, Emma mencoba mencari perkakas tajam di gudang rumahnya. Tapi rupanya Mark benar-benar tak ingin Emma lolos darinya. Namun Emma tak mau menyerah. Ia tahu bahwa selama ini pun Mark selalu bermain dengan banyak wanita di belakangnya. Tak lama terdengar suara Tom dari balik luar pintu. Rupanya dengan menggunakan ponsel Emma, sebelum tewas Mark mengirim pesan kepada Tom untuk menyusulnya. Emma yakin Mark mencoba merencanakan sesuatu yang buruk bukan hanya kepada dirinya tetapi juga kepada Tom. Beberapa saat kemudian, di luar terlihat seorang pria yang mengaku telah dibayar oleh Mark untuk membereskan pipa dapur yang rusak di rumahnya. Tom mencoba memintanya pergi. Namun pria tersebut bersikeras untuk tetap masuk sesuai perintah Mark. Pria lain turun dari mobil dan tanpa bicara sedikit pun, ia langsung menghujamkan pisaunya ke arah perut Tom. Mengetahui Tom telah terbunuh, Emma yang bersembunyi kemudian mendengar salah seorang di antara mereka memanggil nama Bobby. Betapa terkejutnya Emma bahwa Bobby, penjahat yang telah memberikan trauma padanya, dan juga baru saja dibebaskan oleh Mark, kini berada di hadapannya. Bobby datang bersama sang adik yang bernama Jimmy, dan Emma yakin bahwa mereka datang atas perintah Mark untuk menyakitinya. Dari awal kedatangannya, Jimmy yang terlihat panik berharap bahwa Bobby tak perlu membunuh karena kedatangan mereka hanya ingin mengambil sesuatu yang telah dijanjikan Mark di dalam berangkasnya. Namun Bobby meminta Jimmy untuk fokus dan membantunya mencari Emma. Emma sendiri kini bersembunyi di gudang perahu motornya. Melihat sebuah jangkar, kemudian Emma memiliki ide untuk melepaskan borgol di tangan Mark agar tak menyatu lagi dengannya. Di luar, Jimmy mengikuti jejak darah yang dilihatnya. Ia menemukan mayat Mark tergeletak di samping perahu, sedangkan Emma bersembunyi di balik kain penutup. Jimmy lantas berteriak memanggil sang kakak. Jimmy meminta Bobby untuk membatalkan saja rencananya. Namun Bobby bersikeras tak akan pergi sebelum membuka berangkas milik Mark, dan ia akan terus mencari Emma karena hanya ada 2 orang yang mengetahui nomor rahasia berangkas tersebut. Di dalam rumah, Jimmy memastikan bahwa berangkas tersebut tidak akan bisa terbuka tanpa sidik jari Mark dan nomor rahasia yang kini hanya diketahui oleh Emma. Bobby lantas menyuruh Jimmy untuk membawa mayat Mark yang tergeletak di gudang perahu motor. Sedangkan Bobby akan terus melanjutkan mencari Emma. Emma sendiri kini bersembunyi di ruang basement, dan Emma yang cukup cerdik lantas menyalakan alarm mobil melalui kunci yang dibawanya untuk mengalihkan perhatian Bobby dan Jimmy. Sementara Bobby dan Jimmy berada di garasi mobil, Emma lantas mendekati tubuh Tom yang kini sudah tak bernyawa. Emma lalu mencari kunci mobil milik Tom. Menyadari bahwa alarm mobil yang berbunyi adalah taktik Emma, Bobby dan Jimmy memutuskan kembali mencari Emma di dalam rumah. Bobby yang mendengar suara dari arah loteng, kemudian meyakini bahwa Emma berada di sana. Namun Bobby salah menerka di mana posisi Emma. Lalu dengan tongkat golf sekuat tenaga Emma menghantam wajah Bobby. Jimmy yang berusaha menolong juga tak luput dari hantaman Emma.
Emma berlari sekencang mungkin menuju mobil Tom. Tiba-tiba Bobby berhasil menangkap Emma dan menarik Emma keluar. Tapi kali ini Emma sempat menelpon polisi untuk meminta tolong. Jimmy yang mengetahui hal itu langsung mengajak Bobby untuk segera pergi, karena polisi akan segera mengetahui posisi mereka lewat ponsel yang Emma pakai. Namun sekali lagi, Bobby menegaskan bahwa ia tak akan pergi sebelum berhasil membawa berlian dalam berangkas milik Mark. Bobby kembali mengikat Emma bersama mayat Mark. Bobby mengancam akan memotong jari-jari kaki Emma jika ia bersikeras tak ingin memberikan nomor rahasia berangkas milik Mark. Jimmy yang menyaksikan hal itu lantas mencegah Bobby untuk tak perlu lagi melukai orang lain, hingga akhirnya Jimmy yang tak sengaja melihat pistol di bawah tempat tidur kemudian berhasil mengancam Bobby untuk tak melanjutkan menyakiti Emma. Emma berjanji akan memberikan nomor rahasia berangkas tersebut jika Bobby dan Jimmy melepaskan borgol di tangannya. Jimmy lantas bersedia membuka borgol di tangan Emma, dan Emma pun juga menepati janjinya dengan memberikan nomor rahasia berangkas milik Mark. Namun betapa terkejutnya Bobby setelah tahu bahwa tak ada satupun berlian yang dilihatnya. Hanya ada sebuah gergaji kecil yang bertuliskan bahwa berlian itu kini berada di dekat hati Emma. Emma lantas menyadari bahwa berlian itu berada di dalam kalung yang dipakainya, hadiah ulang tahun yang diberikan Mark kepadanya. Emma lantas dengan panik meminta Jimmy untuk membantu membukakannya. Namun tak ada satupun alat yang berhasil membuka kalung baja itu. Hingga kemudian Bobby mengatakan bahwa bisa jadi Mark mengisyaratkan untuk memotong leher Emma agar bisa mengambil berlian dalam kalung tersebut. Kali ini Bobby tak ingin berkompromi lagi. Ia langsung merebut pistol dari tangan Jimmy dan memukul Jimmy hingga terjatuh dan menembakkan pistol itu ke arah Emma. Namun Emma tahu bahwa pistol itu tak terisi peluru. Bobby lantas menjatuhkan Emma dan bersiap memotong lehernya. Jimmy yang bangkit dan berusaha mencegah Bobby akhirnya harus tewas tertusuk sebuah besi yang tertempel di tembok. Bobby yang menganggap Emma penyebab kematian sang adik dengan murka langsung menusukkan pisaunya ke kaki Emma. Namun Emma berhasil meraih besi milik Jimmy dan menghantamkannya ke kepala Bobby dan memborgol tangan Bobby menyatu dengan mayat Mark. Emma segera berlari ke bawah, di mana Bobby masih saja terus berusaha menangkap Emma. Dengan kaki yang terluka, Emma terus berusaha menjauh dari Bobby meskipun dirinya harus merayap di atas dinginnya danau yang membeku. Bobby berhasil menangkap kaki Emma dan mencoba menusuk Emma dengan pisau yang dibawanya. Emma berhasil menghindar, membuat pisau itu kini tertancap di atas es. Emma pun segera meraih pisau tersebut lalu menancapkannya ke pundak Bobby hingga membuat Bobby terpental dan menjadikan es di sekitar tubuh Bobby dan Mark retak seketika. Tubuh Mark yang tenggelam ikut menarik tubuh Bobby karena borgol yang mengikat mereka. Namun Bobby belum mau menyerah. Ia pun ikut menarik Emma bersamanya ke dalam danau. Di dalam air Bobby berhasil menangkap tubuh Emma, tapi Emma berhasil menusuk mata kiri Bobby dengan pisau yang sebelumnya tertancap di pundak Bobby. Kini waktunya Emma menyelamatkan diri. Namun tak mudah bagi Emma mencari jalan keluar dari tebalnya es di danau yang membeku tersebut. Tapi pisau yang masih digenggam Emma mampu membuka jalan baginya. Emma berhasil menyelamatkan diri. Sayup-sayup terdengar suara sirene mobil polisi. Sementara Emma memutuskan membuang cincin pernikahannya dan membiarkan tenggelam bersama laki-laki yang pernah menikahinya. Film pun selesai.